everyone, kami mahasiswa dari Program Studi Administrasi Pendidikan Angkatan 2020. Yuk mari berkenalan dengan kelompok kami yang beranggotakan Junistia Safira dengan NIM 2008954, Windy Wasilah dengan NIM 2005938, dan Intan Nurfadilah dengan NIM 2006793. Dalam video kali ini, kami akan memaparkan materi yang berjudul Hadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0. Selamat menonton guys, enjoy! What's up guys, my name is Junistia Syafira Rosalin. You can call me Junis. Di sini saya akan menjelaskan salah satu yang menjadi tantangan bangsa Indonesia dalam menghadapi era revolusi 4.0 dan Pancasila dalam menghadapi tantangan tersebut. Itu yang menjadi tantangan Pancasila di era revolusi industri 4.0 yaitu krisis moral bangsa Indonesia, khususnya dalam bersosial media. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia menempati urutan ke-29 dari 32 negara yang memiliki tingkat kesopanan online terendah menurut Microsoft Digital Civility Index atau DCI tahun 2020. Ini berarti tingkat kesopanan netizen Indonesia menjadi yang paling rendah di Asia Tenggara. Poin-poin yang membuat nilai-nilai kesopanan negara kita rendah yaitu yang pertama, hoax. Berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu, atau apilmu. Tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Yang kedua adalah hate speech, atau ujaran kebencian. Penyebaran pesan yang mengandung kebencian atas ras atau etnis tertentu. Yang ketiga adalah diskriminasi. Sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Pembedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis. 4 adalah bullying. Intimidasi dunia maya atau penindasan dunia maya atau yang disebut cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami seseorang yang dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. Kita ketahui bersama bahwa dalam bersosial media, masyarakat online Indonesia tidak mengenal lagi etika, agresif di media sosial, dan berbuat atau berkata suka-suka agar emosi terpenuhi. Jarang juga kita temui kasus netizen yang nyinyir lalu menghina fisik seseorang, jika tertangkap baru minta maaf dan membuat video klarifikasi. Hal tersebut terus berulang. Kasus-kasus bullying dan konten hoax sering kita temui di media sosial, di WhatsApp, di Instagram, dan lain-lain. Saat ini juga pelaku kejahatan scam di Indonesia semakin bermunculan. Kondisi ini sudah sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila, dan perubahan dan perkembangan zaman tidak bisa kita hindari. Tetapi Pancasila sebagai pandangan hidup harusnya menjadi pedoman kita dalam beretika khususnya di media sosial. Nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak menyebar konten hoax dan provokasi, nilai-nilai persatuan dengan menjadikan media sosial untuk memperkuat nasionalisme, dan nilai-nilai lainnya yang harusnya bisa membuat kita lebih bijak dalam sosial media. Sebagai generasi milenial, sebagai penyokong utama peredaran informasi di media sosial, yang berarti kita mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas manusia dalam beberapa dekade terakhir ini telah terbantu oleh kehadiran revolusi, baik dari segi kualitas maupun efisiensi waktu. Maka, sudah sepatutnya untuk kita mengetahui transformasi di depan mata kita saat ini, yaitu revolusi industri keempat. Dijuluki sebagai revolusi industri keempat karena pada era otomatisasi dan interkonektivitas saat ini sedang menuju puncaknya. Revolusi industri 4 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan dengan satu sama lain. Tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga di bidang lainnya seperti bidang ekonomi, sosial, dan politik. Interaksi sosial pun menjadi tanpa batas atau unlimited karena kemudahan akses internet dan teknologi. Tentunya, hal yang sama juga terjadi dalam bidang politik. Melalui kemudahan akses digital, perilaku masyarakat pun bergeser. Aksi politik kini dapat dihimpun melalui gerakan-gerakan berbasis media sosial dengan mengusung ideologi politik Hai, perkenalkan nama aku Windy Wasilah. Seperti
seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup pasti memiliki banyak tantangan. Terjadinya dua revolusi industri 4.0 akan menimbulkan dua hal utama, yakni kerugian dan keuntungan. Agar tidak menjadi korban akan hadirnya industri 4.0, solusi utama yaitu dengan sejak dini kita harus mengambil sikap. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dalam hal meningkatkan skill, kemampuan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Manusia akan tetap menjadi yang utama. Jika hanya mengandalkan otot, jelas mesin dan robot lebih mampu. Tapi halnya yang menyangkut ilmu pengetahuan dan perasaan masih menjadi kekuatan utama seorang manusia. Oleh karena itu, yuk kita sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita maksimalkan usaha kita untuk meningkatkan sumber daya manusia kita agar mampu beradaptasi dengan hadirnya industri 4.0 dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita dengan skill, kemampuan, dan pengetahuan dan lain sebagainya. Yuk semangat Indonesia, Indonesia pasti bisa. Baik, sekian pemaparan dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Kami pamit undur diri. See you.